Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, banting tulang siang malam, tapi hidup tetap begini-begini saja? Banyak orang merasa stagnan bukan karena kurang usaha, tapi karena cara berpikir mereka sendirilah yang jadi penjara tak kasat mata. Pola pikir miskin bukan berarti kamu tidak punya uang, tapi bagaimana kamu melihat uang, waktu, peluang, dan diri sendiri. Ini bukan soal nasib, tapi soal kebiasaan berpikir yang diwariskan dan diterima tanpa disadari. Selama kamu belum mengubah cara pandang itu, sehebat apapun kerja kerasmu, hasilnya akan selalu dibatasi oleh program di kepala sendiri. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa uang adalah sumber masalah. Orang kaya itu serakah, uang gak bisa dibawa mati, yang penting bahagia, bukan kaya. Kalimat-kalimat ini terdengar bijak, tapi justru jadi racun yang memperhalus kemiskinan mental. Orang yang percaya uang itu jahat, secara tidak sadar akan menjauhi kesempatan untuk menjadi sejahtera. Padahal uang adalah alat netral, bisa jadi berkah kalau digunakan dengan bijak, bisa jadi malapetaka kalau digunakan secara bodoh. Tapi menghindari uang bukanlah solusi, justru memahaminya adalah langkah awal. Pola pikir yang miskin juga sering meyakini bahwa hidup adalah perjuangan tanpa akhir. Bahwa hidup itu keras dan satu-satunya cara bertahan adalah terus mengorbankan waktu dan tenaga demi gaji bulanan. Tapi orang yang kaya berpikir sebaliknya, hidup adalah tentang menciptakan nilai, memecahkan masalah, dan membangun sistem. Kalau kamu hanya menukar waktu dengan uang, maka waktumu akan jadi batasan utama. Tapi kalau kamu membangun sistem, sistem itu yang akan menghasilkan uang untukmu bahkan ketika kamu tidur. Sebagian besar orang yang terus miskin juga memelihara rasa takut yang tidak rasional terhadap risiko. Takut mencoba hal baru, takut gagal, takut keluar dari zona nyaman. Mereka lebih memilih aman di tempat yang tidak membawa kemajuan, daripada menghadapi ketidakpastian yang bisa membawa perubahan. Padahal di balik ketakutan itu seringkali tersimpan potensi besar. Orang kaya belajar untuk mengelola risiko, bukan menghindarinya. Mereka tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju sukses, bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Cara berpikir yang terperangkap juga sering melihat diri sendiri sebagai korban. Selalu menyalahkan pemerintah, ekonomi, bos, bahkan keluarga atas keadaan mereka. Selama kamu melihat dirimu sebagai korban, kamu akan terus menunggu penyelamat yang tak kunjung datang. Tapi saat kamu mulai bertanggung jawab penuh atas hidupmu, tanpa mencari kambing hitam, disitulah perubahan mulai terjadi. Mental pemenang lahir dari keberanian untuk berkata, ini hidupku, dan aku yang kendalikan. Ada juga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain tanpa mau belajar dari mereka. Dia sukses karena orang dalam. Dia bisa kaya karena warisan. Pola pikir ini membuatmu mengabaikan proses panjang dan kerja keras yang mungkin tidak kamu lihat. Orang kaya tidak membandingkan hidup mereka dengan orang lain secara negatif, mereka justru menjadikan orang sukses sebagai sumber inspirasi. Kalau kamu terus fokus pada alasan kenapa orang lain bisa berhasil, tapi tidak pernah mencari cara untuk ikut berkembang, kamu akan tertinggal. Pola pikir miskin seringkali melekat pada konsep konsumtif. Setiap ada uang, langsung habis untuk gaya hidup. Padahal orang kaya justru berpikir produktif, uang digunakan untuk menciptakan aset, bukan liabilitas. Saat kamu beli barang mahal untuk kelihatan kaya, kamu sebenarnya mengorbankan masa depan finansialmu demi validasi sesaat. Kaya sejati bukan soal apa yang kamu pamerkan, tapi soal seberapa besar kendali kamu atas uangmu sendiri. Uang kecil yang dikelola dengan benar lebih berharga daripada gaji besar yang habis tanpa arah. Salah satu hal paling menyedihkan dari pola pikir miskin adalah kurangnya kebiasaan belajar. Banyak orang berhenti belajar setelah lulus sekolah. Mereka merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki sekarang, padahal dunia terus berubah. Orang kaya tahu bahwa belajar adalah investasi terbaik. Mereka membaca, mengikuti pelatihan, bertemu mentor, dan tidak malu untuk terus merasa bodoh. Semakin kamu merasa tahu segalanya, semakin kamu menutup pintu untuk bertumbuh. Belajar bukan beban, tapi jembatan menuju masa depan yang lebih layak. Orang miskin juga cenderung menunda tindakan. Mereka sering bilang, nanti aja mulai bisnisnya, atau lihat dulu situasi aman nggak.
Tapi dalam realita, waktu terbaik untuk mulai jarang sekali datang dengan sempurna. Penundaan adalah pencuri mimpi. Orang sukses mengambil langkah meskipun belum semuanya jelas. Mereka tahu bahwa ketidakpastian adalah bagian dari proses. Daripada menunggu sampai yakin 100%, lebih baik mulai dengan apa yang ada dan perbaiki sambil jalan. Pola pikir yang menghindari tanggung jawab juga jadi akar kemiskinan. Banyak orang ingin hidup enak tapi enggan memikul konsekuensinya. Ingin kaya tapi tidak mau bekerja lebih cerdas. Ingin bebas finansial tapi malas belajar soal keuangan. Mental ini membuat banyak orang hidup dalam ilusi, menginginkan hasil besar tapi enggan menempuh proses panjang. Padahal setiap hasil luar biasa selalu dibayar dengan usaha dan ketekunan yang luar biasa pula. Tidak ada jalan pintas yang abadi. Selanjutnya, banyak yang tumbuh dengan anggapan bahwa jadi kaya itu soal keberuntungan. Mereka percaya hoki menentukan segalanya. Ini cara berpikir yang pasif. Padahal di balik setiap keberuntungan, hampir selalu ada persiapan panjang. Orang yang tampak beruntung, seringkali adalah mereka yang sudah menyiapkan diri jauh sebelum kesempatan datang. Kalau kamu terus berharap pada hoki, maka kamu hanya akan bergantung pada hal yang di luar kendalimu. Tapi jika kamu fokus pada pengembangan diri, kamu sedang menciptakan hoki itu sendiri. Pola pikir miskin juga sering merasa nyaman dalam zona penderitaan. Anehnya, banyak orang lebih suka bertahan dalam keadaan susah yang sudah mereka kenal, daripada mengambil risiko untuk keluar darinya. Mereka tidak sadar bahwa nyaman bukan berarti baik. Rasa nyaman dalam penderitaan adalah jebakan halus yang menghentikanmu untuk bertumbuh. Orang kaya tahu bahwa pertumbuhan itu tidak nyaman, tapi justru di situ letak nilainya. Keluar dari zona nyaman adalah pintu menuju hidup yang jauh lebih baik. Sikap terlalu cepat puas juga jadi penghambat. Ketika sedikit uang masuk, langsung merasa berhasil dan berhenti berusaha. Orang yang benar-benar kaya berpikir jangka panjang. Mereka tidak cepat puas hanya karena pencapaian kecil. Mereka tahu bahwa perjalanan masih panjang dan apa yang dicapai sekarang hanyalah permulaan. Pola pikir ini mendorong mereka untuk terus naik level, terus meningkatkan standar hidup, bukan demi kesombongan, tapi demi potensi terbaik yang bisa dicapai. Kurangnya kesabaran juga sangat melekat dalam pola pikir miskin. Banyak yang ingin hasil instan, ingin kaya dalam semalam, ingin viral dalam sehari, tapi kehidupan nyata tidak bekerja seperti itu. Sukses sejati adalah hasil dari proses panjang, kegagalan, revisi, dan konsistensi. Orang yang tidak sabar akan mudah menyerah saat hasil belum kelihatan. Tapi mereka yang sabar akan terus melangkah, bahkan saat progresnya belum terlihat oleh siapa-siapa. Karena mereka tahu, yang sabar, akan panen lebih lama. Pola pikir yang menolak kerja sama juga bisa menahan kamu dalam kemiskinan. Banyak orang takut berbagi ide, takut bekerja sama, merasa harus bisa sendiri. Tapi dalam dunia nyata, kekayaan besar seringkali dibangun lewat kolaborasi. Orang kaya tahu bagaimana memilih partner, membangun tim, dan mengandalkan kekuatan kolektif. Mereka tidak sibuk jadi serba bisa, tapi fokus jadi ahli di satu bidang dan bekerja sama dengan orang lain. Dalam kerjasama, ada percepatan yang tidak bisa dicapai sendirian. Sikap selalu ikut arus dan takut berbeda juga jadi jebakan. Banyak orang memilih jalur hidup hanya karena semua orang juga begitu. Ikut kuliah jurusan tertentu, ikut kerja kantoran, ikut gaya hidup konsumtif, semua tanpa sadar dipilih hanya karena takut berbeda. Padahal, orang-orang yang paling sukses justru berani menempuh jalan yang tidak umum. Mereka menciptakan arus sendiri. Kalau kamu terus mengikuti arus orang lain, kamu akan tenggelam dalam standar mereka, bukan dalam potensi terbaikmu. Satu pola pikir yang sangat umum, meremehkan hal kecil. Menganggap receh uang 1000, waktu 5 menit, atau kebiasaan kecil sehari-hari. Padahal keberhasilan dibangun dari keputusan kecil yang konsisten. Orang sukses menghargai hal kecil karena tahu itu membentuk kebiasaan besar. Kalau kamu masih membuang waktu, mengabaikan uang kecil, atau menunda hal-hal remeh, kamu sedang membangun pola gagal secara perlahan. Semua hal besar dimulai dari hal kecil yang dihargai. Kebiasaan hidup dari gaji ke gaji juga memperkuat pola pikir miskin.
Saat penghasilan naik, gaya hidup juga ikut naik, sehingga tidak pernah ada sisa untuk ditabung apalagi diinvestasikan. Orang kaya belajar untuk hidup di bawah kemampuan, bukan sekadar bertahan. Mereka punya kontrol, bukan impulsif. Mereka paham bahwa uang bukan hanya untuk dibelanjakan, tapi juga disimpan, dikembangkan, dan diatur secara bijak. Mengatur uang lebih penting daripada sekadar mencari uang. Kurangnya visi juga menjadi akar masalah. Banyak orang hidup tanpa arah, hanya mengikuti hari demi hari. Tidak punya tujuan keuangan, tidak tahu ingin seperti apa 5 tahun ke depan. Hidup jadi seperti kapal tanpa tujuan, bergerak, tapi tidak sampai kemana-mana. Orang kaya punya tujuan yang jelas. Mereka tahu ingin jadi siapa, ingin punya apa, dan ingin hidup seperti apa. Visi memberi arah dan membuat semua keputusan menjadi lebih terarah dan bermakna. Terakhir, pola pikir miskin menolak perubahan. Mereka ingin hasil berbeda tapi tetap mempertahankan kebiasaan lama. Padahal perubahan hanya datang ketika ada pergeseran. Kalau kamu ingin hidup berubah, maka cara berpikir, cara bekerja, dan cara mengambil keputusan juga harus berubah. Semua dimulai dari kepala. Kalau kamu bisa ubah pikiranmu, kamu bisa ubah hidupmu. Kemiskinan sejati bukanlah soal isi dompet, tapi isi pikiran. Dan kamu bisa memilih, mulai sekarang, mau terus hidup dari pola pikir lama, atau menata ulang jalan hidupmu.